Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh El Mori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Ya, inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas dan juga lintas generasi. Karena setiap suara selalu punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Point of View kali ini kita akan membahas tentang wisata bahari Kepulauan Seribu, Jakarta. Dekat nih dari sini, ya kan? Dan sudah hadir bersama kami pengusaha dan juga instruktur selam scuba diving. Dan yang pasti tentang masuk divers juga ada Andin Alifa. Halo, Andin, apa kabar? Halo, baik. Baik, apa kabar hari ini ya? Wah, luar biasa hari ini emang kelihatan ya. Dari looks-nya aja sangat suka diving. Aku paling suka ngeliat perempuan-perempuan Indonesia yang tan gitu loh. Ya kan? Iya, karena yang kayak majority waktu aku emang dihabiskan di Pulau Seribu untuk diving dan juga ngajar. Karena beda antara yang diving sama sering kepanasan. Kalau yang sering kepanasan belang, kalau yang diving emang tanningnya full, bagus rata gitu loh. Jadi nggak kayak martabak gitu. Kalau yang gosong naik motor kan kayak martabak ya. Iya. Jadi ini agak kuning, sini coklat banget. Oke Andin. Dan boleh mungkin diceritain sendiri nih. Jadi Jakarta kan selama ini emang dikenal sebagai kota metropolitan gitu ya. Tapi di balik keramaian perkotaan yang kotanya kota banget nih, ada destinasi wisata bahari yang emang kayak menawarkan keindahan alam, apalagi di Kepulauan Seribu udah rame dan common banget gitu ya. Menurut Anda sendiri, seberapa besar potensi wisata bahari yang dipunyai sama Kepulauan Seribu? Wah, sebenarnya Pulau Seribu itu potensinya sangat besar ya. Karena pertama jarak kita sama kota itu deket banget. Jadi emang ideal, terutama untuk pekerja. Misalkan mereka cuma punya off day-nya Sabtu dan Minggu. Mereka tuh kalau mau ya short escape lah, itu bisa banget ke Pulau Seribu. Itu wisatanya kita juga banyak bisa snorkeling, free diving, scuba diving. Sampai kalau kalian bener-bener mau chill, santai di pantai atau di suatu pulau aja tuh bisa. Banyak banget pilihannya kita. Oke, di sana tuh berarti kan orang itu akan, ya karena jaraknya cepet, naik mobil kita langsung ketemu laut, nggak perlu naik pesawat dulu gitu ya. Iya, bener. Hemat. Nah, Nin, ini kan berarti kamu kalau di sana di Kepulauan Seribu kamu sudah punya suatu hal yang emang kamu bisa berikan nih untuk wisatawan. Nah, biasanya mereka tuh ngapain aja sih Nin, di sana? Kayak yang aku mention tadi, kita ini kan base-nya Mazu Divers, tempat yang aku kerja Nah, ini. itu gimana? Usahaku itu adalah kita base-nya di Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka itu sendiri kita banyak peluang wisata, seperti contohnya snorkeling. Kamu kalau misalkan belum mempunyai sertifikasi untuk free diving atau scuba diving, kamu bisa snorkeling. Kamu bisa main di pantai, kamu bisa island hopping, ada namanya pulau air, ada juga restoran apung di sana. Jadi memang kalau misalkan memang kamu nggak punya sertifikasi, itu bisa banget kamu ngelakuin snorkeling. Tapi other than that, kita di Pulau Pramuka juga memfasilitasi untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi scuba diving atau teman-teman yang pengen ngelanjutin free dive-nya atau juga lanjutin scuba-nya, itu bisa juga di Pulau Pramuka. Oke, jadi tujuan orang di sana sebetulnya kebanyakan adalah untuk sertifikasi atau gimana untuk orang di sana itu sebenarnya? Karena kita balik lagi ya, lokasi kita sangat ideal, kita nggak perlu naik pesawat, kita nggak perlu juga takes time yang banyak untuk sampai ke destinasi kita. Itu benar-benar banyak banget orang-orang yang datang ke Pulau Pramuka itu sendiri untuk mengambil sertifikasi, baik scuba diving ataupun free diving. Tapi selain itu, untuk orang-orang yang mau menambah pengalaman, mau menambah log istilahnya kalau di dunia scuba diving, itu juga sering banget datang ke Pulau Pramuka buat
istilahnya nambahin pengalaman dulu sebelum mereka diving ke tempat-tempat yang bisa dibilang lebih ekstrim lah medannya. Oke, Kayak gitu. jadi istilahnya adalah di Pramuka nih primagamanya anak anak sekolah. Iya, bener dong. Pulau kita udah mencetak mungkin udah ribuan divers sebenarnya. Banyak banget yang ngambil sertifikasi di Pulau Pramuka. Oke, jadi orang-orang memang banyak yang ke sana untuk sertifikasi khususnya. Betul. Tapi kalau untuk yang memang coba experience di sana, itu banyak juga nggak sih untuk orang-orang yang sudah udah tersertifikasi nih, tapi gue masih pengen di sana gitu. Banyak juga. Kita memang termasuk salah satu dive center atau tempat scuba diving yang memang lokasinya di pulau. Betul. Banyak teman-teman sesama pengusaha bisnis dive center yang memiliki kantor di Jakarta, mereka biasanya bikin trip. Oh, tanggal 9-10 kita ada trip ke Pulau Pramuka. Tripnya misalkan ada shipwreck trip atau misalkan makro. Makro itu mencari underwater fotografi, tapi mencari hal-hal yang kecil-kecil, kayak kecil. Mereka cari kayak gitu. Ikan lele ada, ikan lele nggak ada ikan. Ikan lele kan agak ikan air tawar. Kita kan di laut. Nggak ada, kirain lele ada. Oke. Iya, jadi untuk teman-teman dive center yang ada di Jakarta, biasanya mereka bikin trip ke Pulau Pramuka untuk menambah log dan experience kayak gitu. Tapi kan aku memang belum pernah ya ke Pulau Pramuka itu. Itu emang seperti kayak itu di laut lepasnya atau sebetulnya itu kayak ada gedung lagi yang apa ya, yang emang akan bikin area gitu atau gimana sebetulnya? Kita bukan pulau bikinan, berarti jadi memang di pulau sesuai dengan namanya. Pulau Seribu tuh memiliki banyak banget pulau. Nggak sampai 1000 sih, tapi ya iya, itu nama banyak lah intinya gitu. Nah, kalau kalian mau ke Pulau Pramuka, itu waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam dari dermaga Sunda Kelapa. Dan kita punya 3 metode transportasi. Ada pakai kapal kayu, ada yang pakai speedboat dari Dinas Perhubungan, ada juga yang speedboat dari pengusaha swasta lah, kayak gitu. Nah itu ya varian harganya beda-beda, waktu tempuhnya juga beda-beda kayak gitu. Itu balik lagi tergantung dengan budget masing-masing. Jadi memang bisa fleksibel banget untuk mengatur budget kalau misalkan mau ke Pulau Pramuka juga. Nah itu kan tapi kamu di Pulau Pramukanya kan berarti kan. Nah di Pulau Pramuka itu sendiri nih, tadi kamu bilang adalah Mazu Dive. Mazu Divers ya. Apa bedanya Mazu Divers sama mungkin dive yang biasa nih atau mungkin tadi scuba diving itu apa sih sebenarnya? Mazu Divers ini merupakan dive center, sebuah pusat penyelaman yang menyediakan jasa misalkan pemandu wisata selam, tangki selam, full gear scuba diving seperti itu. Mungkin bedanya sama mungkin aku bisa bilang operator travel yang lain lah ya. Kalau operator travel yang lain itu tidak bisa menyediakan misalkan tangki scuba gitu. Mereka mungkin bisa menyediakan tapi melalui Mazu juga. Jadi ngambil tangki dari Mazu untuk misalkan ada tamu dari mereka kayak gitu. Kita dive operator dan dive provider gitu sih. Jadi Mazu itu sebenarnya adalah nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Oke. Jadi dari situ baru nanti yang kalian yang mengorganize. Yes, betul sekali. Untuk orang-orang inilah. Nah, tadi kamu banyak bilang nih, ternyata dari pengunjung atau wisatawan ini bisa milih ya kan, mau perahu yang apa, mau yang cepat atau enggak. Nah, bedanya di sana itu ada apa aja sih untuk varian yang atau mungkin paket wisata apa aja untuk diving tuh apa aja? Paket wisata untuk diving itu sebenarnya beberapa pilihan. Ada yang dive trip fun diving. Fun diving itu khusus untuk yang sudah bersertifikasi. Jadi udah punya license scuba diving, namanya fun diving. Ada juga kita memiliki program Try Scuba. Try Scuba bernyoba tuh? Iya, untuk orang-orang yang nggak punya sertifikasi dan mereka mau coba scuba diving, itu bisa. Sama yang satu lagi ya, dive course atau kursus scuba diving kayak gitu. Itu 3 inti sih kalau dari scuba diving tuh itu. Nah, rata-rata biasanya yang paling dicari orang yang mana? Kalau di Pramuka yang kalau fun, kita jelasin deh yang fun dulu deh. Fun diving itu seperti apa untuk orang yang sudah pro, yang sudah tersertifikasi itu bedanya apa dia? Dia akan ngapain aja di sana? Kalau kamu sudah tersertifikasi, scuba diving itu memiliki banyak tingkatan. Jadi sebagai contoh untuk open water certification atau level 1, itu kamu maksimal kedalamannya bisa sampai 18 meter. Dan kalau misalkan kamu sudah tersertifikasi advance scuba diver, itu bisa sampai 40 meter.
Maksimal ya, balik lagi ditekankan. Maksimal bukan berarti kamu harus ke 40 meter. atau 18 ya, cuma maksimalnya segitu untuk rekreasional segitu. Kemudian kalau misalkan kamu baru mau coba diving, Benar. itu maksimalnya cuma 5 meter. Oke, kolam renang dong berarti ya? Betul, tapi di laut masih bisa ngeliat banyak ikan. Dan kalau kamu untuk mencoba diving yang try scuba itu benar-benar dipegangin sama instructor. Jadi ditemenin, nggak bisa sendiri. Karena kalau sesimpel ya, cara simpel yang menjelaskan sertifikasi level 1 atau open water itu adalah sebuah kartu yang bisa menunjukkan kalau kamu tuh bisa tanggung jawab sama dirimu sendiri di bawah air kayak gitu. Itu kayak SIM-nya gitu lah ya? Ya kayak SIM yang bisa dibilang Iya kan? kayak gitu. Oke, jadi di dalam apakah ada tiba-tiba ada polisi yang lagi berjaga di sana? Lagi ngecek-ngecekin ada SIM-nya? trusty cap. Mau coba hamburger di sana bisa. Ada Sandy di sana kayaknya. Ada Sandy juga. Sandy lagi berjemur di bawah air. Benar. Setuju. Tapi menarik. Coba tadi yang 40 meter sampai 15 meter, apa sih yang mereka bisa lihat? Apakah di sana tuh secara alamnya emang kelihatan masih jernih banget, makanya orang masih bisa lihat-lihat? Dan kamu tadi bilang kalau untuk yang try dive itu kan masih kelihatan di dasarnya masih kelihatan cerah gitu kan ya? Iya. Kalau yang pro atau yang apa tadi namanya yang advance itu tadi kan di bawah 40 meter. Nah, di 40 meter itu apa yang bisa dilihat? Kan gelap. Benar sekali. Jadi semakin dalam Kan? kita diving, Kita bisa ngeliat dong. semakin sedikit cahaya yang memang menembus Bisa masuk air. dong. Jadi warna-warna kayak kuning, Ya. merah itu hilang. Mereka jadi biru ataupun ungu atau magenta kayak gitu. Itu namanya absorpsi. Tapi kalau misalkan balik lagi medannya ya. Kalau di Pulau Seribu kita memiliki laut yang cukup dangkal. Oke. Cukup dangkal dan memang sedimen kita itu tercampur dengan lumpur. Oke, jadi agak butek gitu dong. Agak butek kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Tapi Benar. memang kondisi laut kita itu sangat suitable untuk beginners. Kenapa? Kita Oke. tidak memiliki arus yang kencang. Oh. Jadi memang sangat-sangat safe dan beginner friendly. Tapi memang berbeda kayak tempat-tempat yang ada di Indonesia Timur, Yes. Bali, Manado itu beda. Karena laut mereka lebih dalam. Jadi kalau misalkan cuaca buruk atau gimana, mereka mungkin masih memiliki visibility yang cukup baik. Nah, kalau Pulau Pramuka selain kita medannya sangat tenang untuk beginners, tadi balik lagi ke pertanyaannya, yang kalau 40 meter bisa lihat apa aja? Kalau di Pulau Pramuka itu majority dari tempat divingnya sekitar 25 meter sampai 30 meter tuh udah maksimal. Oke. Dan kalau di Pulau Pramuka semakin dalam kamu dive, itu semakin gak ada yang dilihat karena pasir. Jadi memang best moment kita itu sebenarnya di shallow water atau airan dangkal. 10 sampai 12 meter itu the bestnya. Udah paling enak. Iya. Apa aja di sana yang jadi andalannya dari Pulau Pramuka nih? Yang orang cari, kok Pramuka mau nyari ini nih? Nyari udang kayak, nyari cumi-cumi mungkin ya kan? Mesti dibawa ke Muara Angke. Itu Dimasak. untuk orang-orang yang mau dimancing. Itu juga bisa ada Iya fishing kan? soalnya. Iya kan? Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik untuk mancing, itu bisa juga nyewa kapal sama Oke. guide-nya untuk mancing, bisa juga. Tapi kalau misalkan emang untuk free diving dan scuba diving, kamu itu bisa nemu kalau di scuba kita biasanya nyebutnya lazy sea turtle atau penyu mager. Jadi karena sering banget divers di sekitar dermaga Pulau Pramuka, kita juga punya lokasi dive site namanya area perlindungan laut. Itu sering banget diselami oleh scuba divers. Jadi penyu-penyu ini tuh udah become desensitized atau mereka udah ini banget, udah kayak biasa banget ngeliat scuba diver gitu loh. Jadi kayak Jadi udah kenal ya? iya, jadi kayak lu lagi gitu Mirat. Jadi kayak mereka udah kalau misalkan bosen. kita kasih jarak untuk deket, lihat aja mereka biasanya nggak bakal kabur, mereka diem aja. Biasa aja, dia udah tahu. Ya orang-orang ini ya. Iya, jadi mereka nggak kabur gitu. Abang-abangan depan nih. Dan katanya tapi namanya lazy turtle. Sebenarnya kalau nama saintifiknya ya ada hawksbill sea turtle sama green sea turtles. Cuma kalau aku explain ke tamu-tamuku, aku bilangnya lazy sea turtle karena emang mereka mager lazy banget, sea mager turtle. banget geraknya kayak Jadi gitu. kura-kura laut yang males kebanyakan main handphone sama liat Instagram sama TikTok gitu kan. Oke, ini menarik. Tadi kau bilang di situ nggak cuman ada diver tapi bisa mancing juga dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat untuk industri wisata yang ada di sana, sebetulnya apa aja perkembangan di Kepulauan Seribu sih sebetulnya untuk wisatanya? Wah, perkembangannya sebenarnya banyak ya. Dulu itu tidak terlalu banyak warga lokal yang menjadi pemandu wisata selam. Oh, masih banyak bulatnya. Masih banyak yang memang pencarian nelayan, ada juga yang nelayan kompresor,
Dan sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat lokal tuh sudah sangat-sangat terbuka dengan yang namanya turis. Jadi turis-turis lokal, mancanegara itu sangat-sangat di welcome di Pulau Pramuka. Jadi memang majority dari masyarakat juga banyak yang sekarang juga menjadi pelaku wisata, baik itu jadi pemandu wisata snorkeling, pemandu wisata freediving ataupun scuba diving kayak gitu. Dan banyak dari masyarakat juga yang terbantu. Seperti contoh, tamu datang ke Pulau Pramuka, mereka mau pesan apa? Oh, ada masyarakat lokal yang punya catering, pesan makanan di catering. Ada masyarakat lokal yang punya restoran, pesan makanan di restoran. Jadi memang banyak juga di sana, ada bisa mancing, ada snorkeling, diving, apa speedboat juga bisa, speedboat ada juga di sana. Speedboat kita nggak ada sih, tapi palingan water sport kayak banana boat, terus kayaking itu juga ada. Selain itu kita juga island hopping. Jadi kalau misalkan memang yang aku bilang tadi sempat mention kalau kamu belum punya sertifikasi untuk scuba ataupun free dive dan kamu orangnya dasarnya nggak suka berenang atau apa snorkeling, kamu bisa sewa kapal tradisional nelayan atau kapal tradisional masyarakat untuk datang-datang ke pulau kayak pulau air, itu untuk cuma kayak ya recreational aja, scenery-nya bagus, foto-foto wisata kayak gitu. Menarik nih, kayaknya semakin saya pengen tahu juga ya kan di sana tuh ada apa lagi aja, apalagi kan bisa rekreasi wisata kan berarti ada tujuan-tujuan lainnya tuh. Betul. Jangan kemana-mana sahabat Eljon, kita akan balik lagi sama Andin habis ini, tetap di POV. Sudut pandang kita. Didukung oleh